Ipang, sudah nih tugas pembelajaran berdiferensiasimu yang topik 3? Oke, tunggu bekerja. Strategi pengajaran merupakan perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pengajar sebelum mengajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kami pilih yaitu Small Group Discussion. Small Group Discussion termasuk pembelajaran berdiferensiasi dikarenakan penerapan Small Group Discussion dengan prinsip diferensiasi dilakukan dengan memberikan topik diskusi yang beragam untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok akan membahas masalah yang berbeda. Dengan penerapan strategi ini, semua peserta didik dilakukan dan semua peserta didik mendapatkan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Strategi pelajaran Small Group Discussion atau diskusi kelompok kecil merupakan elemen belajar secara aktif. Dengan aktivitas kelompok kecil, peserta didik akan belajar menjadi pendengar yang baik, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, menghormati pendapat orang lain, mendukung pendapat dengan bukti, dan lain-lain. Aktivitas diskusi kelompok dapat berupa membangkitkan ide, menyimpulkan poin penting, mengakses tingkat skill dan pengetahuan, memungkinkan memproses outcome pembelajaran pada akhir kelas, dan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan Small Group Discussion. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 3 sampai dengan 5 peserta didik. Selanjutnya, guru mengemukakan permasalahan yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Pokok masalah yang akan didiskusikan ditentukan oleh guru. Dengan bimbingan guru, para peserta didik membentuk kelompok-kelompok diskusi dan memilih pimpinan diskusi seperti ketua, sekretaris, pelapor, mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya. Nah, kemudian para peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya untuk memantau, memberikan dorongan dan bantuan. Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi agar diskusi berjalan dengan lancar. Guru memberikan bantuan kepada kelompok yang dirasa butuh bantuan lebih. Kemudian, setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Hasil-hasilnya yang dilaporkan itu ditanggapi oleh semua peserta didik, terutama dari kelompok lain. Guru selanjutnya memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan-laporan tersebut. Nah, terakhir, para peserta didik mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan atau ringkasan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Adapun yang menjadi kelebihan dalam model pembelajaran Small Group Discussion, yakni yang pertama melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran, memupuk kepercayaan kepada diri sendiri, menggabungkan berbagai pendapat dari beberapa sumber, kemudian menghasilkan pandangan baru, memudahkan dalam pencapaian tujuan, kemudian melatih peserta didik belajar untuk bertukar pikiran. Kemudian yang selanjutnya itu memupuk sikap toleran, dalam hal ini mau memberi atau menerima, kemudian mengembangkan kebebasan intelek peserta didik, kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguji, mengubah, dan memperbaiki pandangannya. Kemudian yang terakhir itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjalin hubungan dan kerjasama berikutnya. Ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Nah, kekurangan dari Small Group Discussion ini adalah
Yang pertama, hasil diskusi tidak bisa dicapai dengan baik sebab diskusi menyimpang dari pokok materi yang dibahas. Yang kedua, diskusi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika peserta didik tidak mempunyai latar belakang sesuai dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Yang keempat, diskusi tidak akan melibatkan segenap peserta didik jika pemimpin diskusi tidak bijaksana. Yang kelima, terjadi dominasi pada saat diskusi.